Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, ceria. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya ya? Berarti kalau sehat siap belajar. Siap belajar? Oke, kalau siap belajar berarti nanti fokus ke pembelajaran ya. Kalau memang ada yang nggak paham, tidak dimengerti, silahkan tanyakan ya. Jangan cuma memantau ataupun melihat. Oke, sebelum belajar, karena udah semangat semuanya ya, kita baca doa dulu. Silahkan ketua kelas pimpin ke depan. Di sana aja tuh. Siap, siap. Teman-teman, kita doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Bapak. Oke, Bapak cek dulu kehadiran ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Siapa? Ilmi. Alpa izin sakit? Tidak ada keterangan Alpa. Hilmi siapa lagi? Selain Hilmi, udah Hilmi doang. Perempuannya hadir semua. Laki-laki berarti Hilmi doang. Oke. Oke, kita minggu kemarin belajar juga tentang KKA ya. Masih ingat nggak yang kemarin? Tentang apa? Hah? Tentang pola. Iya, tentang pola. Ada lagi tentang apa materinya? Berpikir apa coba? Apa? Oke, berpikir komputasional. Kita sekarang ketemu lagi sama pembelajaran KKA di minggu ini ya, tapi dengan materi yang berbeda, yaitu tentang etika kecerdasan. Nah, ini tentang etika, tapi dalam AI-nya seperti apa sih ya? Kita lanjut. Nah, sebelum kita ke materinya, coba siapa yang mau bacakan? Mau dibacakan nih kesepakatan kelas kita selama pembelajaran KKA. Coba siapa? Angkat tangan silahkan. Siapa yang mau baca? Oke, silahkan. Oke, ini semuanya sepakat ya? Oke, kalau sepakat kita lanjut. Nah, kita tujuan pembelajaran hari ini atau tentang materi ini. Siapa lagi yang mau baca? Silahkan. Kelompok lain, oke silahkan. Lilis baca yang pertama. Tulis ya tentang apa aja kebaikannya, refleksinya.
Terus nanti ditempel di papan tulis ya. Oke, lanjut. Nah, pengertian etika. Ada yang mau baca? Oke, silahkan ada baca. Bapak tanya, siapa yang punya HP? Semuanya punya di rumah ya. Jadi tetap harus pakai etika. Nanti etikanya seperti apa? Oke, lanjut dulu. Nah, ini mengapa etika dalam coding dan KA itu penting? Kalau KA tahu kan KA apa? Kecerdasan? Ya, disingkat aja itu mah ya. Coding dan KA itu penting. Yang pertama adalah supaya teknologi yang dibuat aman digunakan ya. Oke, S breakingnya Bapak lupa naruh ininya kodenya ya. Kemarin masih ingat nggak dengan kata oke? Masih? Oke, silahkan coba berdiri semuanya. Ingat ya, kata oke. Cluenya adalah kata oke ya. Oke, sekarang silahkan pegang kepala. Baik, sekarang pegang hidung. Lepi. Oke, sekarang silahkan duduk semuanya. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Berarti yang disuruh duduk tadi yang berhasil ya, yang masih konsen. Oke, lanjut ya. Lanjut nggak? Pada lemas amat. Oke. Nah, prinsip etika dalam pembelajaran KA. Yang pertama apa? Bareng-bareng. Contohnya seperti apa? Terus? Contohnya yang kalian bawa sekarang adalah handphone ya, tapi untuk belajar bukan untuk main. Nanti Bapak kasih tugas kalian nyontek ya di HP, di Google ya, biarpun pakai AI tapi jangan gunakan untuk mencontek ya. Oke, ini adalah prinsip etikanya. Ada berapa? Ada 5 ya, ingat-ingat. Nah, ini adalah contoh aktivitas di kelas ya. Nanti seperti apa? Contohnya tuh, ada diskusi kasus ya. Guru menceritakan sebuah situasi, misalnya Budi membuat program gambar, kalian bikin program gambar misalkan di AI atau di HP atau di komputer ya. Gambar robot, lalu ia memakainya untuk mengejek temannya. Apakah tindakan Budi benar? Mengapa? Benar tidak? Tidak. Kenapa? Karena mengejek. Ada lagi? Karena memakainya untuk mengejek. Ada lagi? Nah, nanti yang kalian Bapak nih ada LKPD, lembar nih tentang ini seperti sama tentang studi kasus ya. Contohnya mengejek temennya, misalkan gambar, misalkan foto siapa? Foto Sitri dipoto nih. Cekrek aja ya. Terus dibuat nih foto Sitri ya. Kan sekarang mah canggih ya zamannya. Misalkan telinganya supaya lebar contohnya ya. Matanya supaya gede, hitam ya. Hidungnya gede contohnya. Kalau mulutnya doer contohnya ya. Bisa sekarang Mas Sitri mau seperti apa ya. Yang penting ada foto Sitrinya ya. Ini contohnya, tapi tidak benar. Mengapa? Nanti kalian jawab ya. Ini adalah tentang studi kasus atau diskusi kasus. Nah, sekarang udah ada kerja kelompok. Di sini ada lembaran, udah Bapak ada studi tentang studi kasus ya. Ada beberapa ya. Nanti kan ada 5 kelompok, berarti 5 studi kasus. Di sini gimana cara menanganinya ya? Silahkan tulis di sini, tulis tangan di bawahnya nih. Kenapa ya? Misalkan contohnya nih kasus 1. Rina menggunakan aplikasi KA untuk mengubah foto Budi menjadi lucu hingga terlihat aneh ya.
lalu menyebarkannya di grup kelas tanpa izin si Budi. Menurutmu apakah tindakan Rina baik? Baik tidak, nanti kalian jawab. Baiknya misalkan, oh tidak baik, kenapa ya? Apa yang seharusnya Rina lakukan? Nanti yang seharusnya Rina lakukan itu seperti apa ya? Terus jawaban untuk kasus ini dengan etika yang tadi Bapak jelaskan etikanya ya, kan ada 5 etika ya. Paham nggak? Yang lembar ini, yang lembar kasus 4 dan kasus 5 di sini satu lembar, berarti yang ini ada kasus 4, jawab ya. Untuk kelompok 4 berarti kasus 4, untuk kelompok 5 kasus 5. Oke, silakan tulis ya, boleh kerjasama jawabannya seperti apa. Ini kasus 1. Ya. Ini jawabannya satu aja apa semua? Yang ini kasih satu. Semuanya. Ini kan iya. Semuanya, Pak. Untuk ada tindakannya, seharusnya yang dilakukannya seperti apa. Ini semuanya. Jawab ya. Ya, Tar. Apa, Tar ya? Lilis dulu apa? Tang ada tuh. Apa dampaknya? Apa saranmu jika jadi adik? Jawaban dari kasus etika. Dampaknya seperti apa dan sarannya untuk adik seperti apa ya? Ya. Silakan kelompok 1 maju. Baca kasusnya. Kasus 1, Rina menggunakan aplikasi KA untuk mengubah foto Budi menjadi sangat lucu hingga terlihat aneh, lalu menyebarkannya di grup kelas tanpa izin Budi. Menurutmu apakah tindakan Rina baik? Apa yang seharusnya Rina lakukan? Jawab untuk kasus ini dengan etika. Ya, silakan. Siapa yang mau baca jawabnya? Ulah ayo aja. Ali baca jawabannya. Ali baca. Jangan cengli suaranya. Tindakan Rina tidak baik karena 1. Ia menggunakan aplikasi KA untuk mengubah foto tanpa izin dari pemilik foto atau Budi. 2. Ia menyebarkan hasil editan di grup kelas yang bisa membuat Budi malu atau tersinggung. 3. Hal ini berlaku Rina tidak menghargai privasi dan perasaan temannya. Seharusnya yang dilakukan yang Rina ada. Meminta izin terlebih dahulu kenapa Budi sebelum mengedit atau menyebarkan fotonya, menggunakan aplikasi KA untuk hal-hal yang bermanfaat dan menyenangkan tanpa merugikan orang lain. Jika ingin bercanda, pastikan candaan itu tidak membuat orang lain sakit hati. Menghargai privasi dan martabat teman-teman sebagai bagian dari sikap etis. Ada yang bertanya nggak? Kedengeran nggak suaranya? Kurang kencang ya. Ini kasusnya Rina menggunakan aplikasi KA untuk mengubah foto Budi menjadi sangat lucu hingga terlihat aneh, lalu menyebarkannya di grup kelas tanpa izin Budi. Menurutmu apakah tindakan Rina baik? Baik tidak? Apa yang seharusnya Rina lakukan? Jawaban dari kelompok 1. Tindakan Rina tidak baik karena menggunakan aplikasi KA untuk mengubah foto tanpa izin dan lain-lain ya. Terus seharusnya yang tidak lakukan meminta izin terlebih dahulu ya kepada Budi sebelum mengedit atau menyebarkan
fotonya. Oke, ada yang bertanya nggak? Coba, yuk, ada yang bertanya nggak? Udah cukup? Oke, kalau cukup silahkan coba buat kelompok 1 tepuk hebat. Bisa nggak? Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Ulang lagi. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, silahkan duduk kelompok 1. Siap ya, yang baca seorang ya. Ya, tuh dibaca soalnya. Ini Bapak tunjukin nilainya doang yang kalian. Ada soalnya? Ada kan? Nanti ada kan? Kita lanjut dulu ya, nanti kita bisa disambung dengan pelajaran yang lain juga. Bapak akhiri dulu. Tuh, berarti juaranya yang pertama Adinda Aprilia. Peringkat keduanya tadi siapa? Dapat. Nih.
Tuh berarti tuh betul semua udah ya. Oke, sekarang refleksi ya. Di sini ada lembaran putih ya. Kalian tulis satu janji bahwa bakal menggunakan AI itu dengan baik. Contohnya, saya berjanji akan menggunakan AI sebaik mungkin. Apa untuk dimanfaatkan untuk apa? Dampaknya untuk positifnya apa? Terserah kalian yang kalian tadi sudah pelajari. Jangan apa masalah, kata-kata aja biar tahu pasti beda. Kalau enggak kan, melihat temannya. Paham ya? Boleh apa aja yang baik positif. Ini adalah janji kalian. Nanti tulis ditempel di depan di pohon kebaikan orang ya. Nanti silakan tempel di sini ya. Bawa ke depan, ada tempelannya di depan ya. Yang udah langsung tempel bawa ke depan. Yang udah. Nah, yang udah silakan tempel ke depan. Kok matinya? Bisa, awas, emang nggak bisa lewat-lewat bawah. Nih, tempel nih. Di mana aja, Pak? Di mana aja. Nah, gitu. Oke. Tempel nggak? Nih, tengah ya tempel. Ya, atasnya. Dan kebalik nempelnya. Wah, kelihatan kalau putih mah warnanya ya. Kebalik. Nih. Akan nempel. Iya, kelihatan tuh. Nempelnya silakan di mana aja, nempel. Silakan tempel. Tempel ujungnya. Enggak usah dibuka lagi, tinggal nempel. Pak. Nih. Pak. Ya, silakan. Yang udah ditempel duduk lagi. Ada aja Pak bawa ini tuh. Iya, mana di bawah. Kebaikan, Pak. Itu punya siapa yang jatuh? Tempel ini. Pak, ini tempelinnya bagaimana? Ini tempel di sana. Taruh dulu di sana nanti. Tempel di sini langsung di sini. Udah ya. Ini tempel. Udah semuanya?
Yang udah silakan duduk kembali. Oke, belum semuanya. Oke, coba Bapak pilih random. Oke, saya akan menggunakan AI dengan baik. Saya berjanji akan menggunakan AI dengan sebaik mungkin. Saya berjanji akan menggunakan AI untuk belajar, dan saya berjanji tidak menggunakan AI untuk mengejek teman atau orang lain. Ya, berarti ini masuk tadi ya, kata Bapak. Tadi kan pembelajaran tadi, berarti ada yang masuk nih bagus. Saya berjanji melakukan AI dengan baik, dan saya berjanji tidak mengejek orang lain. Buat ini, saya akan menggunakan untuk benda apa ini? Saya berjanji akan menggunakan AI dengan sebaik mungkin. Saya berjanji akan menggunakan AI sebaik mungkin untuk menanyakan soal. Soal apa? Ya, boleh soal apapun, yang penting yang positif ya. Saya berjanji untuk menggunakan AI sebaik mungkin, sama aja. Menggunakan AI belajar sebaik mungkin. Saya berjanji akan menggunakan AI. Saya berjanji akan menggunakan AI sebaik mungkin. Oke, itu banyak ya. Nanti boleh dibaca kalau yang di sini ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini tentang apa tadi? Tentang apa tadi? Etika penggunaan AI ya. Apa aja tadi yang kalian pelajari? Apa etikanya? Yang pertama, ya, meminta izin kepada teman jika mau mengeditnya. Ada lagi yang masuk? Tadi boleh nggak kita tadi kan ada yang nulis bukan sini, ambil soal dari Google atau AI, boleh nggak? Boleh. Selagi itu kok boleh nggak mengambil gambar buat ditempel di kelas pakai AI? Oh, boleh, karena untuk iya. Ya, ada lagi nggak? Ya, ada pertanyaan. Coba salah seorang ada yang berani nggak maju ke depan? Kita belajar apa aja tadi? Siapa yang berani maju ke depan? Saya belajar tentang etika ini, prinsip etikanya ini, tentang ini. Yang saya ingat tadi belajarnya tentang kasus ini. Itu. Coba, siapa yang berani ke depan? Ya. Jangan takut salah, nggak bakal disalahin sama orang juga. Siapa yang berani maju? Ya, siapa yang berani maju? Kelompok 1. Siapa yang berani maju? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Masa dari yang 30 lebih orang yang ada yang berani maju? Yang kalian tadi tulis, yang kalian tadi dengarkan, yang kalian tadi pahami, yang kalian cermati. Ayo ngobrol, jangan takut salah. Siapa yang berani? Gak ada. Tadi kita belajar tentang apa kata Bapak tadi? Nah, AI, etika, ada lagi kasus. Beretika menggunakan AI aja. Kalau beretika berarti lebihnya ke karakter kalian dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, ada pertanyaan kan untuk materi kali ini? Hah? Mungkin nanti minggu depan ketemu lagi KKA ya.
tapi mungkin materinya berbeda lagi dengan hari ini. Kemarin adalah tentang apa kemarin minggu kemarin berpikir komputasional. Sekarang tentang etika dalam ber-TA ya. Mungkin minggu depan bisa menggunakan atau perbedaan mesin cerdas dan cerdas ya. Nanti kita bahas minggu depan. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.